Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Dan di video kali ini seperti biasa adalah video screening saham. Kita mau mencari saham-saham yang potensial dan bisa kita jadikan watchlist untuk swing trading saham di minggu depan atau di minggu kedua bulan April 2022. Ada apa saja dan seperti apa ya yang bisa kita planning kan di minggu depan. Kalian tonton sampai habis. Sebelumnya subscribe dulu, lalu tekan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan. Oke, langsung aja kita mulai. Langsung aja teman-teman, kita mulai dari IHSG-nya dulu yang pertama ya. Jadi secara teknikal IHSG kita itu kembali naik ya, dan sekarang sudah di angka 7210, sudah main di kepala 7200. Cepat sekali teman-teman ya, dari mulai 7000 konsol sebentar 7100, lalu di bawah rally lagi sampai 7200. Dan kalau kita ngelihat ya, di hari terakhir kemarin tuh kenaikannya cukup signifikan, 1,17%. Jadi kenaikan di hari perdagangan Jumat kemarin itu cukup strong gitu ya, karena di beberapa hari sebelumnya candle-nya terlihat kecil-kecil dan volumenya pun kecil. Kita akan coba pindahkan candle-nya ke candle mingguan. Biasanya di candle mingguan kita bisa mendapatkan insight lagi ya. Jadi secara candle mingguan supportnya tetap ya di 6.900, jauh memang. Kalau kita mau ngambil support terdekatnya di 7.050, tapi saya rasa koreksi wajar IHSG kalau terjadi koreksi ya, itu paling tidak di angka 6.900-an. Dan saat ini sebenarnya posisi IHSG sudah cukup tinggi, jadi kita harus pilih-pilih saham mana yang saat ini posisinya belum naik terlalu tinggi ya gitu ya. Dan kalaupun naik, kita masih punya kesempatan yang cukup bagus untuk ikutan entry gitu. Lalu sudah kita banyak bahas saham-saham komoditas ya, terutama di batu bara. Kita bolak-balik sih sebenarnya antara Indi, Adaro, Doit. Kalian tinggal pilih tergantung dari referensi dan kesukaan kalian tuh sukanya di saham yang mana. Jadi seminggu terakhir ini emang IHSG ditopang sekali oleh sektor komoditas. Jadi let's see, kita coba pilih beberapa sektor komoditas yang mungkin berpotensi untuk melanjutkan kenaikan juga di samping di industri selain komoditas. Itu untuk IHSG. Kita mulai ke saham pertama teman-teman ya, yaitu saham Medco. Ini minyak ya, komoditas minyak. Dari titik tertingginya dia menyentuh angka 720, sorry ya, 720. Sekarang turun sampai di 560. Ada MA200 di sini. Di sini sempat ada area konsol. Kita coba area konsolnya kita tarikin lagi. Kok udah ada settingannya sih Bang ini, garisnya dan lain-lain? Iya, karena ini salah satu saham yang di minggu-minggu sebelumnya lalu pernah kita analisa juga gitu. Jadi kita tinggal terusin aja teman-teman ya analisanya, dan berpotensi untuk kita bisa mulai entry lagi. Sebenarnya saya sudah entry di Medco ini dan harganya masih belum jauh ya, di 550 dan sekarang 560, dan masih cukup bagus untuk kita entry. Jadi saya masukkan di dalam analisanya. Pertama, selain dari posisinya sekarang sudah turun jauh, Medco ini low risk karena kalau kita tarik Fibonacci sekarang sudah berada di area 38,2. Artinya kalau misalkan tembus dari 500 di sini ya, tembus dari 540, sebenarnya Medco sudah kurang menarik lagi secara teknikal. Jadi let's see, mudah-mudahan entry point ini bisa membawa profit gitu ya, untuk balik kembali ke area-area di atas 600 lah paling nggak ya. Karena harga komoditas minyaknya sendiri masih cukup mahal gitu teman-teman ya, karena sekarang juga Pertamax sudah mulai naik nih gitu harganya. Kita akan masukkan Medco di harga 550. Kalian mau beli dengan harga 560, atur money manajemennya, dan kita akan targetkan ke sini ya, ke 620. Cut loss di 540 atau kita buat 530. Ya, jadi Medco risk rewardnya 1:4. Kalau saya swing, saya selalu buat risk rewardnya supaya juga teman-teman aware berapa resiko dan potensi keuntungannya. Itu untuk Medco. Secara akumulasi dan distribusi kita coba tarik mundur seminggu terakhir.
Kita ngelihat apa yang terjadi kalau seminggu terakhir. Masih ada distribusi besar ya di Medco 3 hari terakhir. Sama ya, jadi masih dalam distribusi saham ini. Mudah-mudahan segera berakhir distribusinya. Kalau kita lihat dari bandar volumenya pun banyak ini ya, merah-merah di bawah ini, artinya masih terjadi distribusi di sana. Let's see, secara teknikal cukup menarik, jadi kita coba entry. Saham yang kedua adalah DSNG, ini minyak goreng ya, saham-saham CPO. Saham-saham CPO tuh beberapa mulai naik lagi ya, minggu lalu ada Palem, ada LSIP. Jadi di sini yang belum terlalu bergerak adalah DSNG. Saya lihat ya, DSNG ada Tapki juga sebetulnya, tapi Tapki cenderung turun, sedangkan DSNG ini mulai ada akumulasi lagi ya di hari terakhir, ada akumulasi lagi, dan saat ini posisinya juga di area konsolnya dia terakhir. Di sini ya, sebelum dia breakout naik tinggi sebetulnya, kita bisa gunakan 610 sebagai support dengan harga sekarangnya di 640. 605 630, kita tawar sedikit, turun sedikit ya karena habis naik tinggi juga. Targetnya kemana? Kita kesini dulu deh terdekat 700, baru nanti coba naik menguji di atas 700-an ya, 750. Pertama terdekat kita masukkan dulu di sini 700 ya, jadi 1:2 kurang lebih. Tapi kalau ini nanti naik di atas 700, biarin aja ya, setiap kali dia naik dan secara teknikal masih bagus sih, saya biasa selalu hold dulu dan punya potensi untuk ke 720. Kalau 720 jadi sekitar 14%-an potensi keuntungannya. Itu untuk DSNG. Kalau kita ngelihat secara moving average di MA50, ini garis hijau di MA50, volumenya juga sudah mulai ada lagi sedikit meskipun masih kecil di sini. Mudah-mudahan dilanjutkan proses akumulasinya. Next, BMHS. BMHS ini saham yang downtrend, mulai sideways sedikit, dibawa turun lagi, dan hari terakhir kemarin naik 4,3% dan naik sedikit di atas resistensinya. Jadi cukup menarik untuk kita pantau. Kita coba tunggu dia retrace sedikit di harga 700 dengan cut loss-nya cukup ketat sih, nggak usah terlalu jauh ya. Ini kalau di bawah 670 ya, kita akan exit 4%-an kurang lebih. BMHS plan buy-nya di 700, cut loss-nya di 670. 4,5%. Targetnya kemana? Sebenarnya cukup bagus sih target risk reward-nya si BMHS ini cukup bagus karena ini saham downtrend ya. Jadi kalau dia berbalik uptrend, otomatis kita dapat harga di bawah gitu. Pertama terdekatnya jelas ke daerah sini 820, nanti baru lanjut ke sini ya, ke 900. 820. Anyway, terakhir itu minggu lalu saya dengar berita kayak BMHS itu akan masuk ke digitalisasi. Belum jelas juga digitalisasi seperti apa. Itu yang speak adalah Pak Wisnu Utama gitu ya, salah satu anggota komisaris di BMHS. Jadi mudah-mudahan ini punya efek positif ya buat pergerakan BMHS ke depan. 1/4 risk reward-nya cukup menarik. Itu untuk BMHS. Kita lanjut yang keempat adalah saham Toba. Toba juga sama ya sebenarnya, dari sini dia mulai naik menguji resisten, tembus, dan diikuti oleh volume kenaikan. Jadi harganya naik, volumenya juga naik. Ini sign yang cukup bagus. Hari terakhir doji, kita coba tunggu antri sedikit di sini di harga sekitar 12.10 kalau dikasih, dengan target ke sini dulu ya, ke 1.400. 15%, cut loss-nya di daerah sini ya, 1.090. Kejauhan sih. Kita coba kecilin, lebih kecil lagi di sini di 1.120. Jadi memang kalau saham habis naik tinggi gini, potensi risknya besar gitu ya. Jadi kalian hati-hati, dan kalau memang nggak mau risikonya terlalu besar ya sudah, tinggalin cari saham yang lain. Oke. Nah, kenapa Toba masuk dalam list ini? Satu tadi ya, dia bergerak naik di atas resisten, pergerakannya selama naik itu volumenya juga besar,
Dan kalau kita lihat lagi di MACD-nya dia mulai terjadi histogram positif. Jadi secara teknikal cukup menarik untuk kita jadikan watchlist di minggu depan. Lanjut, saya ada DMMX. DMMX ini bagus ya, mulai naik, diikuti dengan kenaikan volume ya. Ini kecil-kecil, tapi kalian bisa ngeliat di sini ada volume di tanggal 5 April, volumenya bagus. Di tanggal 7 April juga volumenya bagus, kenaikannya sampai 9%, bahkan langsung menguji ke resisten. Sekarang masih coba break dari MA50, dan kita coba tawar sedikit di harga 1890 untuk area entry-nya. 1890 dengan target. DMMX ini juga sempat downtrend, turun dari MA 200 dari masa-masa sideways-nya dia gitu ya. Terdekat kita bisa targetkan ke 2230 dengan cut loss-nya di sini ya, di 1750. Itu juga posisinya sudah jauh ya, sudah jauh 1/2, 8% untuk resikonya di saham DMMX. Lanjut, yang keenam adalah saham yang baru-baru ini diberitakan untung gitu ya setelah sekian lama merugi, yaitu Crush. Crush juga sama, dia punya support di sini di tanggal 9 Desember, support ini menahan terus, lalu di pertengahan Januari supportnya jebol, mulai bergerak sideways turun dan mulai naik lagi. Sekarang menguji resistensinya lagi nih ya, yang tadinya jadi support sekarang jadi resist. Sempat menguji sebentar, terus ada upper shadow di sini, tapi volumenya bagus, bandar volumenya bagus, jadi kita masukkan ke watchlist, tawar sedikit di sini ya, di sekitar 380 atau 378. Oke. 380 deh, 380. Kemana targetnya, atau kita hitung resikonya dulu di sini ya, di 366 ya. Di 366 kita bisa coba pasang ketat 366. Karena masih terlalu kecil, kalian bisa cari next supportnya lagi di sini 348. Silahkan kalian sesuaikan ya. 350 ya bolehlah 350 ya. Kemudian targetnya Crush ini juga saham downtrend, kita bisa targetkan ke sini dulu ke 440 ya, 440. Di sini ada gap down, jadi kalau misalkan lancar sampai ke 400, 420 bisa coba menguji untuk nutup gapnya di 440. 420, 10, 1/1 gitu ya. Tergantung kalian akan masukkan batas cut loss-nya ada di mana gitu ya. Kalau di 350 artinya mungkin bisa swing besar, jadi kalian bisa hold beberapa waktu. Tapi kalau mau ketat, pakai daerah sini ya, daerah 360-an. Saya coba pindah aja ke 360 atau 358 gini ya. Itu untuk Crush. Yang ketujuh adalah MTDL ya. Yang ketujuh adalah MTDL. Kok MNCN? Kayaknya saya ada 9 deh teman-teman. Nanti kita tambahin ya. Karena saya ada MTDL. Oke, MTDL. MTDL ini juga sama ya. Dia bergerak dari supportnya ditinggal karena jebol dan sekarang menjadi resisten, punya kesempatan untuk menguji resistensinya ini. Jadi jebol dari 700 ya, jebol dari 700, maka MTDL punya potensi untuk melanjutkan kenaikan hingga 780 bahkan 800. Tapi kita coba cek dari sisi yang lain. Untuk bandar volumenya besar di hari terakhir, mulai ada spike dari foreign flow. Kemudian di sisi kanan kita bisa melihat jelas ada big akumulasi. Kita coba masukkan MTDL di sini. MTDL kita coba tawar sedikit di harga sini ya, 680. Targetnya ke 800. 680 800. Cut loss-nya kita bisa set di sini di 640. 640. Ya, 1/3 lah ya untuk risk reward-nya gitu ya. Yang ke-8 itu ada Auto. Ini saham
terkenal cukup lelet ya. Yang ke-8 ini bukan auto teman-teman, saya ganti jadi MNCN, cuman belum ke-update di sini, jadi saya ganti dulu. Yang ke-8 itu adalah MNCN. MNCN ini kenaikannya disertai dengan akumulasi besar sejak awal Maret, dan kalau kita cek di seminggu terakhir, akumulasi memang besar ya, terutama dari foreign flow. Sekarang kita coba cek, dia sempat menyentuh resisten di sini ya. Menyentuh resisten di sini dan mulai berbalik turun, cuman turunnya tanpa ada volume besar. Jadi kalau kalian lihat di sini ada volume kenaikan, volume yang menyertai dia naik, tapi ketika dia turun belum ada volume yang besar nih ketika sahamnya dibawa turun, dan sekarang sampai di harga 955 gitu ya. Kita bisa coba gunakan ini untuk titik entry di sini ya, sampai 940 kita tawar dikit. Tawar tipis aja lah ya, 945, let's say targetnya ke 1025 lagi ya, itu target terdekatnya dia. Dan cut loss-nya di sini, di bawah 900. Ini sahamnya sebenarnya enak dibawa untuk swing besar gitu ya, jadi saya sering sekali megang saham MNCN ini, tektokan gitu ya. Dia tuh kalau kalian lihat, makanya sudah ada analisa sebelumnya ya, 800-an jual di 1020 di resisten, atau 990, 1000 mulai jualan, masuk lagi 800-an, jual lagi di sini. Dan sekarang sih kenapa masih di 950 dan mulai menarik, karena akumulasinya yang bagus banget ya, bandar volumenya besar-besar dari mulai Februari, awal April gitu ya. Ini kita mundur sampai akhir Maret juga secara akumulasi bagus-bagus dari foreign flow. Dan ketika turun harganya tanpa volume lah ya, kecil banget volumenya ketika turun. Jadi let's see, mudah-mudahan MNCN minggu depan mulai ngelawan kembali untuk naik ke atas, bahkan syukur-syukur bisa breakout dari resisten ini ya, karena udah 2 kali ya. Gagal di 22 November 2021, lalu gagal juga di 4 April 2022. Jadi sudah hampir 4 bulan resisten ini nggak bisa ditembus oleh MNCN. Mudah-mudahan bisa ditembus. Itu dia teman-teman, ada 8 pilihan saham swing trading yang sudah kita analisa untuk minggu depan. Semoga bermanfaat. Itu dia teman-teman, ada 8 pilihan yang sudah kita buat trading plan-nya, dan ini adalah trading plan saya sendiri. Jadi teman-teman, kalian harus lakukan analisa kalian sendiri sebelum melakukan atau membuat keputusan untuk beli maupun jual. Ini adalah insight semata, bukan ajakan jual beli. Jadi semuanya adalah keputusan dari teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini guys, subscribe dan tekan tombol loncengnya, bantu share, bantu like, dan diskusi di kolom komentar. Feel free kalau teman-teman punya saham yang sedang diincar atau tertarik untuk kita bahas di next video, boleh nanti kita coba bahas di video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you guys. Bye-bye.